dulu. Kalau misalkan ada sampah di sekitar tempat duduknya diberesin dulu di bawah. Sampah. Silakan duduknya dibersihkan. Minggu ini lagu wajibnya mau dipadu oleh siapa? Putri. Enggak, silakan Put dipadu ya untuk menyanyikan lagu wajibnya. Berdiri Bu. Boleh. Berdiri. Gimana, siap untuk dimulai belajarnya? Siap. Untuk pembelajaran minggu ini kita akan membahas tentang desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini dia untuk kompetensi dasar yang diharapkan dapat dicapai. Yang pertama adalah harus mampu merumuskan hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kalian juga diharapkan mampu merancang dan melakukan penelitian tentang hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, setelah kalian mempelajari materi otonomi daerah ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, kalau Ibu menganalogikan desentralisasi itu bukan sehari-hari di negara, kita analogikan ke dalam sebuah keluarga. Dalam keluarga tentu akan berbeda usianya, dari mulai anak bayi atau balita, kemudian anak remaja, dewasa, itu kan berbeda treatment, berbeda usia, tentu berbeda treatment atau berbeda penanganan orang tua tersebut, ya. Menurut kalian sama nggak penanganan orang tua kalian kepada kalian yang sudah beranjak dewasa dengan adik kalian misalkan yang masih 5 tahun, sama tidak? Tidak. Ya. Adik kalian masih kecil, masih perlu disuapin makannya, masih perlu dimandiin, dibajuin, kan? Kalian nggak mungkin dong dimandiin sama dibajuin sekarang, kan? Iya, Bu. Kaitannya dengan negara, ya kita analogikan presiden itu sebagai pemimpin negara. Kemudian negara itu terdiri dari beberapa wilayah yang berbeda teritorialnya, beda kewilayahannya. Ada yang daerah pantai, ada yang daerah gunung, ada yang daerah pantai dan juga daerah gunung. Tentu itu kan akan berbeda, kan? Ada yang daerah yang sudah berkembang, ada daerah yang masih harus dituntun gitu kan untuk berkembangnya gitu kan. Tentu perlakuan pemerintah terhadap daerah tersebut akan berbeda. Pembelajaran hari ini kita akan menggunakan pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Harapkan kalian mampu untuk menghasilkan suatu produk, ya, menghasilkan suatu produk dalam pembelajaran. Jadi tugas itu berarti membuat produk. Sekarang kalian simak dulu terkait dengan materi desentralisasi atau otonomi daerah.
Silakan kalian simak saya. Otonomi daerah kini genap 22 tahun. Singkatnya, begini, di tahun 1903, Kecamatan langsung inline dengan dinas koperasi dan hari itu juga izin usaha menengah kecil itu jadi. Banda Aceh membangun kota cerdas dengan pendekatan kearifan lokal. Islamic Smart City pertama di Indonesia, bahkan di dunia. Kota Pontianak melayani semua kebutuhan warga dan wisatawan dengan satu aplikasi bernama Bicil. Pelayanan meliputi kuliner, wisata, acara, harga pangan, hingga melaporkan keluhan. Pendapatan pajak bisa dipantau secara online dan langsung. Kota Ambon meningkatkan PAD dengan teknologi melalui pajak daerah online. Selain itu, banyak kisah sukses daerah lainnya. Tapi perjuangan masih belum selesai. Banyak daerah yang butuh dukungan dan kontribusi kita. Otonomi daerah masih akan terus berbenah dan menjadi lebih baik lagi. Membangun daerah dari pinggiran sesuai nawacita Presiden Jokowi. Video tayangan barusan tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Tadi Ibu sudah sampaikan ya bahwa tugasnya itu adalah membuat project ya, membuat project. Nah, projectnya adalah membuat video. Penilaiannya yang akan Ibu lakukan yang pertama adalah relevansi atau keterkaitan isi video ini dengan materi. Jadi ketika kalian membuat video relevan nggak dengan tugas yang diberikan. Kemudian yang kedua, materi yang disajikan dapat terbaca dengan jelas. Jadi biasanya kalau membuat video itu kan perpindahan antar slide-nya, antar gambar gitu kan, kadang-kadang suka kecepatan. Nah, itu tolong diperhatikan. Kemudian yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesia. Jadi gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat adalah untuk tampilan video menarik. Silahkan buat video semenarik mungkin. Sebelum kita lanjutkan, ada yang ditanyakan nggak tentang pembelajaran hari ini yang akan kita lakukan? Tidak? Jelas semuanya? Kalau jelas, lebih memahami materi, silahkan kalian simak tayangan materi berikut. Sentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada badan-badan otonom yang ada di daerah. Terakhir, desentralisasi memerlukan biaya yang cukup besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan juga kesederhanaan. Konsep berikutnya adalah mengenai otonomi daerah. Banyak definisi yang dapat menggambarkan tentang makna otonomi daerah. Berdasarkan nilai ini, pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Dari tayangan tersebut, ada nggak yang bisa memaknai, yang bisa mengambil kesimpulan dari desentralisasi tersebut? Apa sih yang dimaksud dengan desentralisasi ini? Ada nggak? Silakan ajukan tangan. Siapa? Siapa? Arnel. Ya, gimana Arnel? Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Oke, ada lagi yang bisa mendefinisikan desentralisasi atau otonomi daerahnya? Bisa. Oke, siapa? Putri dulu. Oke, boleh. Putri, gimana Putri? Otonomi daerah yaitu kewenangan daerah untuk dapat mengatur dan mengurus wilayah. Iya, ya. Pul, silakan Pul. Jadi otonomi daerah merupakan hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom. Kalian sudah diberikan pemaparan materi, kemudian pertanyaan dari Ibu juga sudah dijawab. Artinya kalian sedikitnya sudah memahami tentang materi yang diberikan. Nah, untuk lebih mendalaminya lagi, berarti kita buat kelompok saja ya, supaya kalian belajarnya berkelompok. Kita buat satu kelompok 5 orang berarti. Kelompoknya mau Ibu buatkan atau kalian buat sendiri? Sudah Ibu Ibu buatkan. buatkan. Oke, kalau kelompoknya mau Ibu buat
dibuatkan, tidak ada komplain. Hasil pembuatan kelompok semua harus bekerja sama. Oke. Ibu akan meminta kalian untuk berhitung dari 1 sampai dengan 5 ya berarti, sehingga nanti kita buat dulu dari depan aja ya, sebelah kanan Asep. 1, 2. Oke, berarti sudah dibuat kelompoknya, jadi kalian silahkan langsung berkumpul dengan kelompok masing-masing. Silahkan, sekarang langsung berkumpul dengan kelompok masing-masing. Untuk tugasnya, Ibu kirim di Telegram. Tugasnya dalam Google Form. Ibu kirim di Telegram. Silahkan kalian cek Telegramnya, buka yang HPD-nya, mulai dikerjakan tugasnya. Silahkan. Pembuatan videonya kalian tidak apa-apa, videonya maksimal 3 menit aja ya. Buat video dengan durasinya untuk durasi 2 sampai 3 menit. Maksimal 3 menit ya. Silahkan. Ya Bu. Untuk bikin videonya kalian dapat menggunakan berbagai fasilitas ya. Yang sering menggunakan TikTok bisa edit video di TikTok boleh. Yang sering menggunakan Instagram biasa membuat reels di Instagram boleh. Atau kalian mau membuat video menggunakan aplikasi editing video yang khusus editing video boleh. Jadi kamu boleh mau buat apa aja, maksimal durasinya 3 menit. Baik, gimana tugasnya? Udah belum? Sudah? Kelompok 1 ibu mau cek, kelompok 1 udah? Kelompok 2? Udah. Kelompok 3? Udah. 4? 5? Oke, berarti sudah semua. Silahkan ibu tunggu videonya di Telegram nanti. Silahkan segera kirim ke Telegram. Oke, masih download. Silahkan yang lain ditunggu hasil proyeknya. Oke, setelah ini berarti siap persiapan untuk mempresentasikan hasil proyek yang dibuat. Ya, silahkan kalian presentasi, berdiskusi kembali, dan semoga mendapatkan banyak informasi tambahan dari rekan-rekan yang lain. Boleh bertanya, boleh menambahkan gitu. Silakan kalian berdiskusi ya. Udah masuk, jadi kalian silahkan, ini udah masuk. Kalian silahkan boleh buka Telegramnya. Jadi silahkan kalian bisa bandingkan apa materinya, ada yang berbeda nggak gitu kan, ada yang sama nggak. Boleh kalian bandingkan dulu sebelum kalian presentasi. Nah, siapa yang mau mempresentasikan pertama kali? Acungkan tangan kelompok mana yang mau presentasi pertama kali, silakan. Kelompok Putri. Yang kedua ada nggak yang presentasi? Alma. Oke, kelompok Alma. Ketiga? Iya Bu. Kelompok 4. Oke, kelompok 4. Oke, itu berarti ya tiga kelompok pertama dulu berarti kita mulai sekarang. Silakan untuk kelompok 1 untuk mulai presentasi di depan. Silakan. Silakan dulu sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Perkenalkan dulu, nama saya Budi Abisra dan di sebelah saya ada juga
disimak dalam video yang telah kita buat. Video yang telah kelompok kami buat, mungkin dari antara teman-teman ini mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, silahkan. Yang dijalankan terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, yaitu yang pertama adalah otonomi seluas-luasnya, kemudian kewenangan itu. Dan terima kasih. Terima kasih tersedianya. Mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan lagi? Ini kelebihan menerapkan asas desentralisasi dalam pemerintahan. 1. Meningkatkan efektivitas. Sekian dari saya, terima kasih. Sudah cukup apa mau ada yang menambahkan lagi? Sudah cukup. Baik, cukup. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil proyeknya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sebuah proyek jadi itulah video dari kami. Silahkan bila ada yang mau bertanya atau menambahkan. Ya, silakan. Untuk desentralisasi ini, bagaimana sih desentralisasi ini berguna bagi Indonesia? Karena desentralisasi itu sangat penting bagi Indonesia karena merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk Baik, terima kasih. silakan jika ada yang menambahkan. Mungkin di sini saya akan memberikan contoh, yaitu gedung sekolah merupakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan. Baik, jika tidak ada, kami akan mengakhiri di sini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah untuk kelompok. Oke, kelompok 2 sudah presentasi, berarti sekarang tinggal kelompok 3 ya, yang assignment pertama ini. Kelompok berapa? 4 yang saya tadi. Boleh, silakan kelompok 4 untuk memulai presentasi di Ada Arnel, di sebelahnya ada Andi, dan di sebelahnya ada Asep. Oke, untuk materi simak video berikut. Untuk materi tersebut, apakah ada yang mau menambahkan atau mau bertanya? Oke, ada 2 orang. Siapa dulu? Silakan. Oh, dari Ini itu saja menambahkan dari saya. Terima kasih. Baik, ada lagi. Jadi tidak ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan.